Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ruan Wijaya di sini di mata kuliah pengantar periklanan. Teman-teman, video ini diupload dan ditonton pada saat bulan Syawal. Jadi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aizin wa faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, teman-teman, terutama teman-teman yang kuliah di hari Kamis, kelas CDE, saya mohon maaf karena kekisruhan yang terjadi di my class. Jadi saya itu ngasih, kalau teman-teman lihat kan ada link MS Team, cuma atasnya tertulis untuk kelas A. Nah, saya sebetulnya lupa, belum ngilangin. Jadi makanya ini kayaknya yang bikin teman-teman bingung. Jadi saya tadi pagi nungguin di MS Team nggak ada orang. Terus tadi yang 10.40 juga sama nggak ada orang. Yang nggak apa-apa sih, ini salahnya bukan di teman-teman, tapi salahnya di saya. Nah, makanya saya bikinin video ini untuk membackup teman-teman kelas CDE sekaligus teman-teman yang hari Jumat. Jadi nanti ini linknya akan saya apa namanya saya hilangkan, saya ganti dengan video. Teman-teman cukup nonton video ini aja. Nah, kenapa saya butuh eh, ngebrief langsung? Karena saya mau ngasih tugas nih teman-teman. Berkaitan sama materi kita di pertemuan ke-8 yaitu commercial ad. Jadi di sini tonton bisa baca tantangan sebuah brand pada saat ini saat memasarkan produknya, yaitu brand ini harus punya diferensiasi atau pembeda. Gampangannya gini, saat teman-teman mau eh, bikin iklan roti di Instagram, klien kalian Bretok misalnya, terus teman-teman bikin foto roti yang artistik, kemudian diupload di Instagram. Sekarang kalian posisikan diri sebagai seorang konsumen saat teman-teman mau nyari toko roti di Jogja. Kan kalian bakal masukin keyword roti Jogja di Instagram. Itu yang muncul ada Holland Bakery, ada Britok, ada macam-macam lah ya, toko-toko roti lainnya. Dan semuanya visualnya roti. Dan kita sebagai konsumen jadi bingung, ini toko roti mana nih yang oke? Nah, saat kalian lagi scroll-scroll, tiba-tiba ada foto sapi yang di layout sedemikian rupa sehingga bentuk roti tawar. Kan lucu ya, ada roti tawar tapi berentong-berentong hitam putih. Nah, ini yang membuat produk atau toko roti yang kita iklankan memiliki diferensiasi atau pembeda. Nanti saya jelaskan lebih detail. Tapi ini yang dimaksud jualan roti, kalau pakai visual roti biasa. Tapi jual roti pakai visual sapi itu luar biasa. Orang bakal lihat. Nah, sebelum saya masuk ke briefnya, jadi saya akan menjelaskan visual apa sih yang harus kalian produksi atau harus kalian bikin gitu ya. Ini ada referensi konten foto. Nah, coba kita lihat dulu visual-visual yang tadi tuh jual roti tapi nggak pakai visual roti. Ini saya stop share dulu, kita masuk ke referensinya. Nah, ini dia. Nah, ini yang pertama. Ada visual telur ceplok. Telur ceplok tapi gambarnya awan. Nah, gini teman-teman. Bayangkan ya, saat teman-teman itu lagi pengen nyari eh, sarapan telur ceplok di Jogja gitu ya. Kalian pakai kata kuncinya adalah telur ceplok Jogja. Yang muncul kan gambar-gambar telur ceplok. Dari mulai tutorial bikin telur ceplok sampai warung atau kafe yang punya paket sarapan di pagi hari. Nah, saat kalian lagi scroll, 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 sama-sama telur ceplok, tiba-tiba ada gambar telur ceploknya ini dari, apa sih telur ceplok ada dari awan, tengahnya ada balon, sama ada burung-burungnya. Nah, terus di bawahnya saat teman-teman merasa, oh ini lucu nih, maksudnya apa ya? Kemudian kalian baca captionnya, promo sarapan pagi untuk mencerahkan harimu. Yuk cicipin di Cafe 1912 UMY setiap jam 8 sampai jam 10 setiap harinya. Tadi, dia jual telur ceplok, nggak pakai gambar telur ceplok.
Jadi ya pakai visualnya sih mengacu ke telur ceplok, tapi yang dipakai adalah gambar awan sama gambar balon. Oke ya, kita lihat contoh berikutnya. Nah ini, di sini eh saat teman-teman punya klien salon kecantikan gitu ya, yang punya program gimbal rambut, gimbal rambut organik. Nah terus tadi mau bikin iklan eh gimbal rambut dari salon Woyoman gitu ya. Kalau pakai rambut gimbal itu biasa. Tapi begitu visualnya pakai daun, ini jadi luar biasa. Gambar ini jadi punya stopping power. Ya tadi, saat teman-teman pengen menggimbal rambutnya, kalian masang keyword di Instagram. Gimbal rambut Jogja. Yang muncul adalah visual-visual orang ngegimbal atau rambut gimbal. Tapi begitu yang keluar ini adalah visual ada mbak-mbak dengan rambut apa namanya dahan pohon kelapa, daun pohon kelapa. Terus kemudian kita baca, maksudnya apa sih? Kita baca ininya apa namanya captionnya. Gimbal rambut kini hadir dengan cara organik dan kosmetika organik. Oke ya. Nah sekarang kita ke contoh berikutnya. Nah ini ada muka senyum yang dibawa, yang dibikin icon senyum gitu ya, yang dibikin dengan sendok dan satu buah piring. Jadi kalau mau bikin iklan yang memvisualkan muka senyum saat kalian foto konsumen yang puas gitu ya, ini gitu ya, di foto gitu ya, jadi biasa. Tapi begitu visualnya adalah eh, piring dengan mata dan juga apa namanya yang diambil dengan lighting dari agak miring nih ya, jadi bayangannya membentuk senyum gitu ya. Ini jadi visual yang berbeda. Ya bayangkan saat teman-teman, misalnya kalian handle cafe yang lagi bikin program point reward atau ya bikin program eh saat Anda point reward atau gini ya, lagi bikin program point reward gitu ya bagi konsumen yang habis belanja di tempatnya dia. Kalau bikin konten itu nanti dapat poin. Terus visualnya di sini adalah pelanggan yang lagi puas atau senyum. Nah, saat di fotonya yang kalian visualkan adalah pelanggan yang puas, muka-muka orang puas itu biasa. Tapi saat jadi piring itu jadi luar biasa, jadi beda. Nah, berikutnya ini ada toilet. Kalau dilihat kan kayak orang yang lagi apa namanya gitu ya, berteriak gitu ya. Ah. Nah, ini juga sama nih. Saat visual berteriak, terus divisualkan dengan toilet, ini akan jadi beda. Jadi misalnya kalian punya apa namanya kliennya adalah Wipol, pembersih toilet. Terus pendekatan teman-teman adalah eh, bau toilet bikin kaget atau bau toilet bikin shock. Segera bersihkan dengan Wipol. Nah, saat diangkat adalah bau toilet bikin shock. Terus visual yang mau dipakai adalah ekspresi orang yang lagi shock, kaget gitu ya. Nah, saat pakai ekspresi orang biasa, tapi saat visualnya adalah dua tisu yang membentuk mata dan juga tutup toilet yang lagi orang berteriak, ini akan jadi referensi yang berbeda. Visual yang beda, punya stopping power lagi. Nah ini ada gambar sendal ya. Sendal yang dibikin dari baut dan juga tang. Nah saat teman-teman bikin iklan sendal, saat kalian pakai visual sendal itu biasa. Tapi visualnya seperti ini, kemudian kalian punya kliennya swallow gitu ya. Terus eh, teman-teman bikin visualnya seperti ini. Saat diposting di Instagram, saat orang nyari kata kunci sendal swallow gitu ya, munculnya sendal-sendal tadi, sendal-sendal karet gitu ya. Terus kemudian saat dia scroll, yang muncul adalah paku yang ditoto, kemudian dikasih tang.
ini si jempol bakal berhenti nih. Stopping power buat jempol akan bekerja. Dia kemudian berhenti, scroll, baca apa namanya, baca headline-nya. Misalnya headline-nya di sini eh apa namanya, sendal yang kuat dan tahan lama gitu ya. Dan di sini divisualkan sekuat tang dan juga baut. Nah, berikutnya ini. Jadi tadi eh misalnya teman-teman ngambil tema dari lomba foto Instagram Milad UMY adalah asiknya kuliah di UMY, yaitu ada unit kegiatan mahasiswa balet. Saat kalian ngambil foto diri dengan rok tutu bergaya balet, itu jadi ya ya balerina biasa gitu ya. Saat kita ngasih kunci, kata kunci balerina, yang muncul ya balerina dengan baju balet biasa. Tapi saat teman-teman mengganti rok tutunya menjadi bunga, ini jadi visual yang berbeda. Oke, ini. Nah, ini kan ini gambarnya adalah sepasang kekasih ya yang lagi nongkrong. Misalnya aslinya kuliah di UMY adalah bisa dapat pasangan dan bisa mojok sambil ngerjain tugas di kampus. Nah, saat visualnya adalah sepasang kekasih cewek cowok lagi mojok di Taman Batu di foto, itu jadi visual yang biasa. Ya gitu gitu loh. Tapi saat kita coba kita berpikir lagi, cewek cowoknya kayaknya diganti sesuatu, ganti klip deh. Nah, ini kan jadi secara visual berbeda. Walaupun pesannya tetap sama. Tempat yang asik buat pacaran misalnya. Aslinya kalau di UMI adalah tempat asik buat pacaran misalnya. Kayak gini ya. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah arahan saya buat tugas minggu depan adalah teman-teman ikut lomba foto. Nanti briefnya bisa dibaca di ini ya. Briefnya bisa dibaca di My Class. Ikutan lomba foto. Temanya macam-macam, walaupun temanya macam-macam, semuanya bersifat umum kok. Jadi misalnya teman-teman mau ngambil aslinya kuliah di UMY atau impian di UMY gitu ya, itu kan bisa macam-macam. Ya contohnya di sini tadi bisa aslinya kuliah di UMY adalah bisa dapat jodoh dan juga bisa mojok kapan aja misalnya. Nah, secara visual itu saat memvisualkan sepasang mahasiswa dan mahasiswi yang sedang berpacaran, saat visualnya itu pakai mahasiswa orang di foto itu biasa. Tapi visualnya diganti paperclip seperti ini, secara visual jadi punya stopping power yang bisa menghentikan mata juri untuk memilih foto kalian. Yang kedua contohnya ini, aslinya kuliah di UMY, kalian mau ngangkat, oh ya ada UKM balet. Terus kalian mau foto eh, teman-teman dengan gaya balet gitu ya. Saat kalian berfoto dengan rok tutu dan baju balet dan sepatu balet itu biasa. Tapi saat teman-teman mengganti roknya menjadi bunga, secara visual jadi punya stopping power. Terus, arahan yang kedua adalah usahakan single image. Jadi single image itu seperti ini contohnya. Jadi visualnya itu kalau visual utamanya adalah sendal, ya udah sendal aja. Backgroundnya sebisa mungkin polos. Jadi yang rok tutu ini background yang salah ya, karena backgroundnya dia ruwet banget. Walaupun cuma backgroundnya adalah pepohonan, tapi pohonnya banyak banget nih. Jadi mendistract visual utamanya. Jadi visual ini kalau backgroundnya ini adalah saya tembok aja ya, tembok batu bata gitu ya, polos aja. Terus bawahnya jalan aspal, lebih simpel. Orang fokusnya tetap di depan. Kalau ini kan fokusnya agak berpindah-pindah antara pohon sama mbaknya dan juga bunga yang jadi rock. Jadi contoh-contoh yang bagus itu ini oke, ini backgroundnya polos dan ngeblur, nggak ribet gitu ya. Ini tadi yang nggak oke, ini oke, backgroundnya polos, ini juga oke, ini juga oke, ini juga backgroundnya cuma awan biru doang, ini juga oke, backgroundnya cuma awan biru tok, ya sama ada pohon dikit di atas, tapi dikit banget nggak apa-apa ya. Tapi backgroundnya di sini mayoritas polos. Oke, begitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya kembali lagi ke my class ya. Minggu depan tugas teman-teman adalah bikin satu visual aja, satu foto yang diangkat dari tema-tema ini. Kemudian style fotonya tadi jual roti
dengan visual selain roti. Contohnya ada di referensi konten ini ya. Terus ini tugas perorangan, individu. Jadi nanti minggu depan setiap orang silakan bawa apa namanya karyanya masing-masing di apa namanya handphone boleh, di tab boleh, di komputer boleh. Begitu. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kita ketemu di kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.